Pak Web, selama saya di pesanggrahan, karena saya mengagumi Pak Web dan saya ingin seperti Pak Web, sehingganya semua gerak-gerik Pak Web saya perhatikan, mulai dari cara duduk, cara makan, cara minum, cara merokok, bahkan cara berjalan, entah itu masuk ke dalam gazebo atau di toilet. Namun dari semua yang saya perhatikan dari Pak Web, maka selama itu saya tidak pernah melihat Pak Web itu meludah. Pertanyaannya seperti itu. Kenapa Pak Web tidak pernah meludah? Mungkin panjenengan bisa mengambil hikmah dari jawaban saya ini. Pertanyaannya melalui WhatsApp, tapi saya jawab melalui YouTube. Hampir di setiap saya berbicara, entah itu secara langsung maupun melalui YouTube, saya selalu menyinggung tentang kesadaran. Dan ini untuk kesekian kalinya saya mengatakan tentang kesadaran, bahwa kesadaran itu sangat amat sulit. Spiritual jenis apapun belum tentu ada pelajaran kesadaran. Sekalipun ada pelajaran tentang kesadaran, bisa saya pastikan itu sangat sulit. Jadi terlepas dari seorang putra Romo atau bukan, jika sudah memasuki ranah kesadaran, ini sangat sulit. Karena kesadaran tidak bisa diraih dengan teknik apapun selain wahyu pancalaku atau iman. Tiga perempat dari usia saya itu saya habiskan hanya untuk belajar, sedangkan seperempatnya itu adalah masa kanak-kanak saya. Saya sudah membuktikan sendiri bahwa pelajaran kesadaran itu sangat langka, dan saya juga sudah membuktikan sendiri bahwa yang namanya pelajaran kesadaran itu sangat sulit. Dan saya baru menemukan serta bisa mempelajari kesadaran itu ketika saya melakukan laku manunggal atau menjalankan laku manunggal. Itu pun awalnya saya juga mengalami kesulitan, karena pada waktu itu saya belum mengetahui wahyu pancalaku atau iman. Dan saya rasa semua putra Romo pun mengalami hal yang sama. Jika dia belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku atau iman. Saya mengalami kemudahan-kemudahan setelah saya ditakdirkan untuk bertemu dengan yang namanya wahyu pancalaku, dengan yang disebut wahyu pancalaku yang seumur hidup saya itu saya anggap dengan sebutan iman. Jadi awalnya saya menganggapnya adalah iman. Nah,
mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Sepertinya, maaf, bukan saya berkata sombong ya, bukannya saya sedang berkata sombong, tapi karena ada yang bertanya, saya harus menjawabnya tanpa tedeng aling-aling, karena tema saya adalah tanpa tedeng aling-aling. Saya ulang, ini bukan berarti saya sombong atau menyombongkan diri. Setelah saya mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, sepertinya tidak ada pelajaran yang gagal saya pelajari. Semua pelajaran yang saya pelajari selalu berhasil atau sukses, tidak mengenal istilah gagal. Kecuali satu, dari sekian banyak pelajaran yang saya pelajari, hanya satu yang membuat saya gagal. Saya hanya mengalami kegagalan tentang satu pelajaran saja. Selain itu, saya tidak pernah gagal mempelajari apapun. Kegagalan saya hanya satu, yaitu yang ditanyakan oleh seorang kadang melalui WhatsApp saya tentang meludah. Kenapa Pak Web tidak pernah meludah? Saya tidak pernah meludah karena saya tidak punya tempat untuk meludah. Saya sangat mencintai, mengasihi, dan menyayangi bumi. Saya sangat menghormati yang namanya tanah. Nah, karena cinta kasih sayang saya, karena rasa hormat saya terhadap tanah, terhadap bumi, membuat saya tidak ingin meludah. Bukan tidak bisa meludah, tapi tidak ingin meludah. Jika meludah itu merupakan sebuah keharusan, saya lebih memilih meludah di baju saya, sekalipun baju saya itu baju bersih dan baru, karena baju bisa dicuci. Seperti ini misalnya. Dan itu tidak pernah saya lakukan kepada ibu bumi yang paling saya hormati, yang saya cintai, saya kasihi, dan saya sayangi. Sebab itu saya tidak pernah meludah. Nah, pelajaran inilah yang membuat saya gagal. Pelajaran inilah yang gagal saya pelajari. Semua bentuk pelajaran yang pernah saya pelajari selalu sukses, selalu berhasil. Tapi untuk yang satu ini saya gagal. Kegagalannya karena saya tidak ingin meludah. Jadi, pelajaran ketika ludah saya keluar dari mulut saya dan menyentuh tanah, kesadaran rasanya seperti apa dan bagaimana itu saya tidak tahu. Ini bentuk kegagalan saya. Ketika ludah saya keluar dari mulut saya dan ludah yang keluar dari mulut saya itu menyentuh tanah, rasa kesadarannya itu seperti apa dan bagaimana itu saya tidak tahu. Karena saya tidak ingin meludah, tidak mau meludah, sehingga saya tidak tahu tentang pelajaran yang satu ini. Selain pelajaran tentang ini, bukan saya berkata sombong. Semuanya berhasil, semuanya sukses saya pelajari, hanya berbekal wahyu pancagaib dan
sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Bukan berbekal kuatnya perut menahan lapar, kuatnya tenggorokan menahan haus, kuatnya mata menahan ngantuk, bukan berbekal itu. Tapi bekal saya hanya wahyu pancagaib yang saya praktekkan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Tapi tentang inti sari dari meludah ini yang gagal saya pelajari, karena saya tidak ingin meludahi ibu bumi yang paling saya hormati, yang saya cintai, saya kasihi, dan saya sayangi. Nah, dengan jawaban dari sebuah pertanyaan kadang saya ini, panjenengan bisa menarik benang merahnya, bahwasanya kesadaran itu begitu rumitnya, begitu kompleksnya, sampai ke tentang ludah itu loh, kita harus bisa menyadarinya. Dengan menyadarinya kita bisa tahu ketika kita berpisah dengan ludah kita, itu kita tahu rasanya seperti apa. Ketika ludah itu terbuang menempel di tanah, kita tahu rasanya seperti apa. Sampai segitu loh namanya kesadaran. Lah kalau kesadaran kita sudah kontinu, kesadaran kita sudah universal, tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak memahami, dan tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak mengetahui, bahkan tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak bisa, karena semua, segala, bahkan seluruhnya itu bertengger di kesadaran, bermula dari kesadaran dan berakhir kepada kesadaran itu sendiri. Nah, kesadaran itu apa? Kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Sesungguhnya kita bisa melihat itu bukan karena mata kita tidak buta. Kita bisa mendengar itu bukan karena telinga kita tidak tuli, bukan. Kita bisa melihat karena ada kesadaran di dalam diri kita. Kita bisa mendengar karena adanya kesadaran di dalam diri kita. Kalau kesadaran itu non aktif, ketika panjenengan tidur, bisa panjenengan melihat? Bisa panjenengan mendengar ketika panjenengan tidur? Ketika panjenengan tidur, kesadaran sedang non aktif untuk sementara waktu. Ketika itu semua panca indera kita tidak berfungsi, karena yang disebut kesadaran sedang non aktif. Ketika kita terbangun dari tidur, yang artinya kesadaran itu aktif, barulah seluruh panca indera kita jadi berfungsi. Sekarang kita sama-sama sudah tahu, bukan, betapa penting dan utamanya itu kesadaran. Maka sebab itu pertahankan dia dan perluaslah dia. Semakin jumeneng, semakin istiqomah, semakin dia bertempat tinggal menetap di dalam diri kita dan meluas, maka semakin tidak ada sesuatu yang mustahil bagi diri kita. Tidak ada sesuatu apapun
memiliki hak atas kesadaran, karena tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh hidup. Sedangkan gerak-gerik hidup itulah yang disebut kesadaran. Artinya semua, segala, bahkan seluruhnya itu punya hak akan kesadaran. Nah, kesadaran inilah bentuk komunikasi spiritual. Panjenengan berkomunikasi antar teman, antar sesama manusia melalui mulut, melalui panca indera. Tapi hidup berkomunikasi dengan hidup-hidup yang lainnya itu melalui kesadaran. Dan hidup berkomunikasi dengan maha hidup itu juga melalui kesadaran. Sesungguhnya kesadaran jauh lebih universal. Tanpa berbicara sekalipun, sesungguhnya kita bisa berkomunikasi dengan sesama makhluk hidup menggunakan kesadaran tersebut. Sebab itu ada orang yang tunawicara tapi bisa berkomunikasi. Orang yang tunarungu bisa berkomunikasi. Orang yang tunanetra juga bisa berkomunikasi. Dan cara mereka berkomunikasi adalah menggunakan kesadaran tersebut. Jadi disadari atau tidak disadari, sesungguhnya orang yang tunanetra, tunarungu, tunawicara itu luar biasa, karena dia menggunakan komunikasi dengan cara kesadaran. Tidak seperti kita menggunakan panca indera, belum tentu menggunakan kesadaran. Tapi kalau orang yang tunarungu, tunanetra, tunawicara, sudah pasti kesadaran yang dia gunakan, bukan panca indera, karena panca inderanya cacat. Spiritual tidak berpihak adalah tentang kesadaran. Jadi kesadaran ini sesungguhnya tidak hanya berlaku untuk Putra Rama. Bukan Putra Rama sekalipun, tidak sedang laku manunggal sekalipun, orang awam sekalipun, bahkan orang kafir sekalipun, sesungguhnya harus, bahkan wajib mengenal kesadaran. Apalagi yang sedang laku manunggal, apalagi Putra Rama. Maka Putra Rama itu bukan wujud, bukan bentuk, bukan manusia. Sebutan Putra Rama itu bukan wujud kita, bukan bentuk kita, bukan tubuh kita ini, bukan. Putra Rama artinya putra, putan, atau ujung paling akhir. Bisa juga diartikan sebagai putaran atau perputaran. Itu maksud daripada putra. Sedangkan Rama adalah rasa manunggal. Putra Rama berarti putane rasa manunggal, atau perputarannya rasa manunggal. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam ilmu geologi ya, atau ilmu fisika ya, inilah dunia, perputaran dunia ini loh Putra Rama. Maksudnya Putra Rama itu yang digambarkan di pelajaran sekolah, berbentuk bola dunia terus muter. Nah, itu loh Putra Rama. Maksudnya Putra Rama itu seperti itu. Jadi dia tidak pernah berhenti, berputar terus, aktif. Kalau istilah Jawanya anyokro manggilingan, tidak pernah berhenti, berputar. Berhenti berarti berhenti pula kehidupan. Karena perputaran kehidupan itulah maksud daripada Putra Rama. Jadi Putra Rama itu bukan bentuk kita, bukan wujud kita, bukan manusia, bukan makhluk. Putra Rama itu bukan makhluk. Putra Rama adalah perputaran kehidupan abadi sampai akhir zaman. Kalau zaman ini ada akhirnya,
Nah, kalau zaman ini nggak ada akhirnya, berarti Putra Romo itu tetap ada dan selalu berputar. Dan di setiap perputarannya itu perubahan. Nah, perubahan ini yang mayoritas jarang makhluk mampu menghadapinya. Karena apa? Karena perputarannya tidak selalu baik, tidak selalu di atas, tidak selalu rata. Ada kalanya buruk, ada kalanya di bawah, ada kalanya jeglong, dan lain sebagainya. Artinya, siapapun dia, jika kesadarannya sudah mengeklaim bahwa dirinya adalah Putra Romo, berarti dia harus siap menghadapi perubahan hidup apapun bentuknya. Tidak siap, sakit. Bukankah hidup itu adalah perubahan? Kalau tidak berubah namanya mati, bukan hidup. Perhatikan saja itu tumbuhan-tumbuhan itu. Setiap waktunya berubah kan? Nah, kalau tidak berubah, tetap berarti tumbuhan itu mati. Itulah kehidupan. Dan semuanya itu hanya bisa diketahui, dipahami, dan dimengerti dengan yang namanya kesadaran. Tanpa kesadaran kita tidak bisa pernah mengerti, tidak bisa pernah memahami, tidak akan pernah bisa mengetahui. Nggak percaya, coba aja tidur. Nggak usah berbicara tentang kesadaran yang hilang. Tidur saja, kira-kira tahu apa di saat tidur selain mimpi? Jadi spiritual tertinggi adalah kesadaran. Spiritual yang ekstra rumit adalah kesadaran. Nah, sahabatnya kesadaran itu adalah ucapan terima kasih yang tidak sulit. Tanda kalau kita berkesadaran dalam hal apapun, kita mampu mengucapkan terima kasih. Itu cocok enggak cocok, enak enggak enak itu. Kalau cocok tidak cocok, enak tidak enak, mulut kita, panca indera kita bisa mengucapkan terima kasih, berarti kita mampu menghadapi perubahan itu. Dan itulah kesadaran. Jadi apapun yang panjenengan alami, apapun yang panjenengan hadapi, itulah perubahan. Itulah kehidupan yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus panjenengan hadapi. Nah, kalau kesadaran ini selalu kita genggam, maka di setiap perubahan kita selalu bisa, kita selalu tahu, kita selalu paham, kita selalu mengerti, dan kita selalu bisa melalui perubahan demi perubahan di dalam kehidupan ini. Lah, kalau kita sudah terbiasa di situ, nah ini baru dikatakan sejatine ora ono opo-opo kuwi ora ono. Maksudnya tidak ada satupun yang jadi masalah, tidak ada sesuatu apapun yang sesuatu bagi kita itu nggak ada. Karena apa? Karena semuanya diliputi oleh Romo, digerakkan oleh Romo, dan dikehendaki oleh Romo, dan kita hanya diperintah untuk saling berkomunikasi satu dengan lainnya.
komunikasi kita harus berdasarkan kesadaran cinta kasih sayang. Jika bentuk komunikasi kita bukan kesadaran cinta kasih sayang yang menjadi dasar, ya ndak ketemu klimaknya, ngambang, nggak nyambung. Itu kadangan kita untuk malam ini, yang temanya saya ambil dari pertanyaan seorang kadang melalui WhatsApp, dan semoga panjenengan bisa mengambil hikmahnya. Untuk kadang Eko dari Caruban Madiun dan Mas Yuli dari Caruban Madiun, menurut saya panjenengan sudah cukup, dan saya beri kebebasan untuk panjenengan monggo kerso mau pulang kapan, untuk menebar kesadaran cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun di tempat panjenengan tinggal. Begitu juga untuk kadang yang dari Tasik, monggo kerso. Tapi sebelum berangkat dipikir dulu, sekiranya sudahkah semua saya pelajari? Kalau sekiranya ada yang belum panjenengan pelajari, bicaralah sama saya dan saya akan membimbing. Nah, kalau panjenengan pulang, Mas Eko sama Mas Yuli, tolong sampaikan salamnya Mas Nyarianto kepada keluarganya, ya, bahwasanya dia masih saya tahan di sini sampai kedewasaannya tumbuh, soalnya dia masih anak-anak banget. Saya lepas nanti gawat jalan. Nggih. Untuk kadang yang dari Madura, mulai malam ini sudah praktek nggih menggunakan asmo tersebut. Untuk Mas Bani, khusus untuk Mas Bani harus menyelesaikan 3 level dulu, nggih. Jangan memburu manekung, ya. Jadi panjenengan selesaikan dulu 3 level, yaitu Mijil Soan, Mijil Sampurno, dan Mijil Toto Lenggah. Yang penting panjenengan sudah asmo. Nah, setelah 3 level itu selesai, baru panjenengan bisa masuk ke tahap manekung, ya. Kadangan malam ini saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita santai, rileks. Tetap motivasi saya masih sama, tidak berubah. Pertahankan kesadaran, perluas kesadaran, dan jangan terlalu sering menoleh ke belakang. Jika perlu, tidak usah menoleh ke